Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Apa kabar hari ini? Baik anak-anak sekalian, kemarin kita sudah berjumpa pada pertemuan online kita yang pertama. Kita kemarin sudah membahas materi tentang greeting and leave taking, how to greet someone and how to ask someone conditions. Nah, materi tersebut itu ada pada kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kemarin sudah kita praktekkan bagaimana caranya menyapa dan menanyakan kabar serta memberikan ucapan selamat tinggal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur apa yang akan kita pakai pada penggunaan greeting and leave taking. Nah, struktur ini kebanyakan dipakai pada saat kita menyapa, memperkenalkan diri, memperkenalkan orang lain. Nah, oke. Maka sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, my students. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian materi di mana seperti yang saya katakan tadi, struktur ini sangat penting atau sangat dibutuhkan ketika kita mempelajari expressions greeting and leave taking. Materi apa itu? Kita akan membahas tentang materi personal pronouns dan possessive pronouns. Oke, masih pada KD 3.1 menganalisis fungsi sosial lisan tulis yang melibatkan struktur teks, subjektif, objektif, possessive pronoun. Oke, baik anak-anak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pronoun itu penting dipakai atau sangat dipakai pada expressions greeting and leave taking. Lalu apa itu pronoun? Pronoun itu adalah kata ganti orang, ya, atau kata ganti benda. Jadi fungsinya adalah menggantikan kata benda atau nouns dengan tujuan untuk menghindari pengulangan kata-kata yang bersifat terus-menerus. Nah, mungkin sering anak-anak sekalian ketika membaca buku, ya, anak-anak pasti melihat bagaimana cara seseorang penulis itu menyusun teksnya itu sehingga tidak terlihat kaku, tidak mengulang terus subjek tertentu. Jadi nanti ada penggantian subjek, penggantian objek. Nah, itu yang disebut dengan pronoun atau kata ganti. Paham sampai sini? Oke, very good. Nah, coba kita perhatikan kalimat dalam bahasa Indonesia berikut ini. Ya, Budi pergi ke pasar. Di sana Budi membeli ikan, sampai di rumah Budi memasak ikan. Lalu anak-anak coba kalian perhatikan dari kalimat tersebut, ada berapa kali pengulangan kata dalam kalimat tersebut? Ayo, coba perhatikan, ada berapa kali pengulangan kata yang sama di situ, yang seharusnya bisa kita gantikan. Nah, itulah fungsi dari pronoun. Fungsinya menggantikan subjek, menggantikan objek, menggantikan kepemilikan. Oke, baik. Nah, di situ kita lihat. Yang pertama ada Budi. Ada berapa di sana? Budi di sana ada 3. Kemudian ikan, ada berapa ikan? Ikan ada 2. Lalu, bagaimana seharusnya agar kalimat tersebut efektif dan efisien? So, kita membuatnya seperti ini. Budi pergi ke pasar, di sana dia. Nah, kata dia menggantikan siapa? Kata dia menggantikan Budi. Maka itulah fungsi dari pronoun, menggantikan posisi subjek, objek, atau posesif atau kepemilikan. Budi pergi ke pasar, di sana dia membeli ikan, sampai di rumah dia memasaknya. Nya di sini menggantikan apa? Nya menggantikan ikan. Oke. Jadi bagus kan kalimatnya? Tidak mengulang-ulang seperti kalimat yang pertama tadi. Nah, itulah fungsi dari pronoun. Ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dalam bahasa Inggris? Oke. Bagaimana caranya kita menyusun sebuah kalimat tetapi kita menggunakan pronoun? Nah, pronoun sendiri, kata ganti itu, kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada first person, second person, and third person. First person atau orang pertama, ya, sering mungkin di SMP dijelaskan oleh gurunya orang pertama, orang kedua, orang ketiga tunggal, orang pertama tunggal, dan sebagainya. Orang pertama adalah orang atau
subjek yang berbicara, ya, orang yang berbicara. Di sini bisa kita pakai saya, kita, atau kami. Kemudian second person, orang kedua itu adalah orang yang diajak berbicara. Siapa? Kamu, atau kau, atau Anda, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Itu orang ketiga. Orang yang dibicarakan siapa? Dia, laki-laki atau perempuan, mereka, kemudian benda, gitu ya. Itu, jadi kita bisa bagi menjadi 3. Lalu dalam bahasa Inggris, ya, kita bisa menggantikan yang Pak sebutkan tadi. Ada saya, kamu, mereka, kami, atau kita, dia laki-laki atau dia perempuan atau benda. Kita bisa gantikan. Sering sudah kalian pahami yang seperti ini, ya. Kita bisa gantikan seperti I, me, my. Untuk saya. Untuk kamu, you atau your. Kemudian untuk mereka bisa menggunakan they, them, atau their. Kemudian kami atau kita bisa menggunakan we atau our. Kemudian dia laki-laki dan dia perempuan. Nah, dalam bahasa Inggris, ya, dia itu dibagi jadi 2 berdasarkan kategori jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kalau dianya laki-laki, kita gantikan sebagai apa? Ada he, him, his. Untuk dia perempuan, kita menggunakan she, her, her. Dan untuk benda, itu kita menggunakan it, its. Oke, paham sampai sini? Nah, itu secara umum pronoun. Lalu pertanyaannya, kapan kami menggunakan I, kapan kami menggunakan me, kapan kami menggunakan my. Nah, itulah kita bagi lagi dalam pronoun itu yang kita bahas hari ini tentunya, ya, karena pronoun itu banyak. Kita bahas hari ini ada subjek, objek, kemudian possessive. Nah, sekarang kita lihat. Sebagai subjek itu berbeda dengan sebagai objek. Sebagai subjek kita menggunakan I untuk saya, sebagai objek kita menggunakan me untuk saya, dan sebagai kepemilikan. Nah, possessive tadi kata Pak adalah kepemilikan. Kita menggunakan my. Kemudian juga lihat di bawahnya, ya. You, your, we, us, our, they, them, their, she, her, he, him, his, it, its. Ini harus diingat, ya. Nah, dan yang paling penting adalah penggunaannya tidak boleh salah. Karena kalau fungsinya sebagai subjek, maka tidak boleh dia menjadi objek. Ya, seperti ini. Pernah tidak kalian mendengar kata atau kalimat I love you? Aku cinta kamu. Saya mencintaimu. I love you. Arti saya dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan I. Padahal Pak di sini tadi dijelaskan saya itu bisa menggunakan me, bisa menggunakan my. Kenapa dia harus pakai I? Karena saya di sini dia sebagai subjek. Ya, tidak pernah orang mengatakan saya mencintai kamu dengan kalimat me love you atau my love you. Tapi mereka menggunakan apa? I love you. Karena saya di sini sebagai subjek, bukan sebagai objek, ya. Coba kita lihat contoh yang lain. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. I go to school every day. Tidak menggunakan me go to school. Kenapa? Karena saya di sini sebagai subjek, posisinya sebagai subjek. Kemudian Lisa called me last night. Lisa menelpon saya kemarin malam. Baru yang ini menggunakan me. Kenapa? Karena saya di sini berfungsi sebagai objek. Lisa menelpon saya. Lisa sebagai subjek, menelpon kata kerja, saya sebagai objek. Maka kita menulisnya Lisa called me last night. Tidak boleh kita menulisnya Lisa called I last night. Walaupun sama-sama saya artinya. Kemudian kepemilikan. Nah, untuk kepemilikan ini, possessive adjective ini, setelah kata posesifnya, maka harus diikuti dengan kata bendanya. Pena saya, my pen. Where is my pen? Di manakah pena saya? Pena punya saya. Ya. Tidak boleh kita mengatakan di mana pena saya? Where is I pen? Where is me pen? Tidak boleh. Jadi harus disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Paham sampai sini ya? Saya memberikan contoh satu untuk saya. Coba kita lihat contoh yang kedua. Bagaimana kalau you?
Kalau you ini subjek dan objek sama, tetap you, tidak ada perubahan. You are my friend atau I love you. Nah, seperti yang Pak katakan tadi, I love you. Aku cinta kamu. You sebagai objek. Can I borrow your pen? Bisakah saya meminjam penamu? Nah, lihat your ditambahkan dengan bendanya apa? Ya. Kemudian kita lihat contoh we, kami. We live in Palembang. Ya. Teacher teaches us every Monday. Guru mengajarkan kami setiap Senin. Kaminya di sini dia sebagai objek, maka tidak dipakai teacher teaches we, tapi teacher teaches us every Monday. Kemudian look, that is our school. Lihat, itu sekolah kami, atau lihat itu sekolah kita. Menggunakan our. Oke, paham ya? Kemudian untuk they misalnya. They will go to Pagaralam. Mereka akan pergi ke Pagaralam. I love them. Saya mencintai mereka. Mereka, kalau sebagai subjek tadi apa? They. Ketika menjadi objek, menjadi them. Makanya I love them, bukan I love they. Their classroom is so dirty. Ruangan kelas mereka sangat kotor. Ruangan kelas punya mereka. Ya, their itu punya mereka. Kepunyaan mereka. Oke. Kemudian dia perempuan. Dia perempuan kita menggunakan she. She is my mom. Dia ibu saya. She, dia perempuan. I love her so much. Saya mencintainya. Saya mencintai dia. Saya sangat mencintai dia. Dia di sini siapa? Ibunya tadi. Dia perempuan. Karena dia sebagai objek, maka dia menjadi her, bukan menjadi I love she. Oke. Kemudian her dress look great. Bajunya atau pakaiannya nampak kelihatan bagus. Bajunya, baju punya dia artinya. Ya. Nah, di situ. Paham sampai di sini ya? Nah, juga sama dengan dia laki-laki, cuman bedanya kalau dia laki-laki menggunakan he. He is my father. Dia ayah saya. We love him so much. Kami mencintai dia. Atau kami mencintainya. Atau kami sangat mencintainya. His car is very expensive. Mobilnya atau mobil punya dia sangat mahal. Punya dia siapa? Punyanya ayah tadi. Ya, itu kepemilikan atau possessive pronoun-nya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk benda, kita bisa menggunakan it. Jadi benda itu digantikan dengan it ya. Benda itu termasuklah benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan, itu kita gantikan dengan it. It is my car. Ini adalah mobil saya. I always wash it twice a week. Saya selalu mencucinya. Nya di sini benda tadi apa? Mobil tadi. Kita gantikan dengan it. Ya. Twice a week, 2 kali dalam seminggu. Its color is black. Warnanya hitam. Its color is black. Warnanya, warna punyanya benda tadi. Ya, kita pakai its. Oke, jadi itu harus diingat anak-anak ya. Jadi sebenarnya mudah, simple dan sangat mendasar sekali materi ini. Jadi Pak harapkan kalian bisa diingat ini ya. Jangan sampai nanti salah penggunaan, terbolak-balik. Kebanyakan kasus yang Pak temukan ketika kalian belajar pronoun ini salah penempatan. Harusnya subjek menjadi objek. Ya, misalnya I go to school menjadi me go to school. Itu tidak boleh. Ya. Jadi ya sampai di sini ya. Sangat mudah kan sebenarnya dalam penyusunan kalimat pronoun. Oke, nanti kalian coba di rumah. Anak-anak, bagaimana? Mudah kan penggunaan dari pronoun ini? Sangat mudah. Asal kalian teliti, karena bahasa Inggris itu is so very easy, sangat mudah, asalkan kalian mau dan teliti. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya, japri dengan Sir melalui grup WA, tanyakan tentang penggunaan pronoun atau materi kita pada hari ini. Oh ya, berhubung nanti di hari Jumat kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, anak-anak sekalian, Sir
saya pribadi dan juga mewakili staf guru karyawan SMK Kimia ITK Palembang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 1441 Hijriah. Oke, sampai jumpa pada pertemuan online selanjutnya dengan materi-materi yang lain. Tetap pantengin terus grup WA-nya, pantengin terus channel YouTube dari Sir. Oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.